Assalamualaikum, gue Fadil Gadget Talk. Makin hari pasar wearables tuh makin rame ya kalau gue lihat ya. Soalnya kalau sekarang tuh bukan brand yang khusus wearables aja buat smartband atau smartwatch kayak si Fitbit ataupun si Garmin. Malah sekarang kebanyakan atau hampir seluruh brand HP tuh juga ikutan main. Contohnya kayak si Xiaomi Mi Band ini. Xiaomi udah dari dulu sih sebenarnya udah ngerilis smartbandnya dari smartband pertama yang satu dulu gue inget banget itu yang belum ada layarnya gue pakai, dan sekarang ke smartband Mi Band 5 itu gue pakai sekarang dan berasa banget upgrade-nya. Dan di video ini gue mau ceritain pengalaman gue selama pakai Mi Band 5 ini, dan kalau misalkan kalian mau tanya worth it atau enggak, gue jawab dari awal. Mi Band 5 di harga gak sampai 5 ribuan ini worth it banget. Dan kalau kalian penasaran kenapa, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Buat yang belum tahu, Mi Band generasi pertama tuh desainnya kayak gini. Itu tanpa layar ya. Jadi dulu tuh rada aneh juga kok bisa tanpa layar. Tapi walaupun tanpa layar, menurut gua experience-nya tuh bener-bener best banget pada masanya ya. Soalnya dulu itu fiturnya gila-gila banget, dan juga baterainya bisa tahan sampai 1 bulan. Itu yang gua amazed banget sama Mi Band. Dan dulu tuh kalau ada smartband ataupun smartwatch, baterai life-nya nggak ada yang segila Mi Band. Dan sekarang di Mi Band 5 itu berasa upgrade-nya jauh banget karena udah pakai layar AMOLED. Layar AMOLED-nya tuh lebih lega dan kualitas layarnya pun bagus banget. Brightness-nya bisa sampai 450 nits yang terhitung aman banget untuk dipakai di tempat outdoor. Kecerahan layarnya pun masih bisa kita atur sesuai sikon, tapi sayangnya nggak ada fitur auto brightness nih. Jadi saran gua sih set aja brightness-nya ke level 3 ataupun 4 biar nggak repot naik turunin level brightness-nya pas kita berpergian. Walaupun harganya murah, tapi layarnya ini nggak berkesan murah sama sekali loh. Layarnya sensitif, swipe-swipe berasa lumayan smooth, dan karakter warnanya khas AMOLED, vivid dan punya warna hitam yang pekat. Tapi kalau dilihat, kalian suka nggak sih dengan tampilan kayak gini? Kalau nggak suka atau mau di-customize dikit, masih bisa kok. Tampilan di page awalnya ini bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau mau lebih unik, Xiaomi tetap kasih watch face yang banyak untuk kita pakai secara gratis di aplikasi Mi Fit. Pakai foto yang ada di galeri kita pun juga bisa. Aplikasi Mi Fit ini wajib banget kita download untuk pakai si Mi Band 5 ini. Dan fungsinya bukan cuma untuk customize Mi Band 5 aja, tapi bisa cek status stress level, sleep tracker, step tracker, kalori, ataupun untuk olahraga. Gua lumayan suka sih dengan UI software-nya karena simple, gampang banget dimengerti, dan untuk cek status tuh gampang banget. Untuk masalah akurat atau enggak, menurut gua sih lumayan akurat kecuali kalori ya. Yang lain-lain tuh menurut gua kayak step tracker-nya akurat, sleep trackernya juga akurat, dan kita bisa lihat tuh di sleep tracker tuh jam berapa kita mulai tidur nyenyak, atau jam berapa kita tidur nggak nyenyak, jam berapa kita bangun kita bisa cek di situ, termasuk tidur siang kita juga bisa diatur di situ. Dan untuk kalori menurut gua kurang akurat karena menurut pengalaman gua dan pengamatan gua ya, gua nggak tahu itu benar atau salah. Kalorinya itu menghitung berdasarkan cuma step tracker kita, dan juga kalau kita pas pakai mode olahraganya aja. Dan misalkan kita nggak bergantung dengan sleep step tracker ini, menurut gua kurang akurat sih. Contohnya misalkan gua jalan naik tangga padahal gua bawa belanjaan 5 kilo kanan kiri, itu kan harusnya kalori yang keluar lebih gede daripada gua jalan naik tangga doang kan. Ada 11 mode olahraga mainstream yang bisa di-track pakai si Mi Band ini, tapi sayangnya inline skate nggak disupport di Mi Band 5 nih. Ya wajar banget sih, karena kebanyakan wearables pun banyak nggak support di mode inline skate ya, karena gua udah coba smartwatch yang harganya 2 jutaan pun mereka belum support untuk mode inline skate, dan gua baru nemu di Oppo Watch doang. Jadi menurut gua nggak ada mode inline skate di sini ya wajar aja, tapi ya kita harus mengerti lah untuk kita yang main olahraga yang nggak mainstream itu memang resikonya begitu sih. Bagian favorit dari Mi Band 5 menurut gua sih desainnya. Setelah terbiasa pakai smartwatch 46 mm, pakai Mi Band 5 tuh berasa kayak pakai gelang biasa, malah terkadang berasa lupa lagi pakai Mi Band. Combo strapnya yang lumayan premium dan bobotnya yang ringan banget tuh sukses bikin feel di tangan berasa nyaman banget. Untuk charge Mi Band 5 juga nggak seribet generasi sebelumnya yang harus ngelepasin dari strapnya. Sekarang tinggal ditempel aja pakai docknya dan udah bisa langsung ngecharge. Nah, kesimpulannya, worth it gak sih beli Mi Band 5 ini di harga 459.000, dan cocoknya buat siapa? Well, menurut gua Mi Band 5 ini bisa jadi pilihan yang terbaik banget buat kalian di budget segitu. Malah gue bilang worth it banget sih, daripada kalian maksa beli smartwatch di harga ratusan ribu yang ya kita semua tahu kualitasnya ya B aja, atau malah ada juga yang jelek. Mendingan worth it ke 459.000 terus beli Mi Band 5 yang udah
udah ceto apa sih ya? Nah, udah pasti bagus. Waduh, Palembangnya keluar nih. Jadi udah pasti bagus karena layarnya tuh udah AMOLED. Ini layarnya serius bagus banget kayak smartwatch mahal. Terus juga brightness-nya tinggi, bisa dipakai untuk kita yang suka olahraga di luar yang panas-panasan gitu ya. Itu nggak masalah sama sekali. Dan yang paling gua suka itu battery life-nya itu bisa sampai di pemakaian gua ya. Itu bisa sampai 8 hari di penggunaan yang lumayan barbar, notif yang sering masuk. Jadi sering banget ini geter-geter dan notifnya keluar terus. Dan ya, battery life segitu menurut gua cukup dan bisa jadi battery life-nya lebih bagus lagi di kalian kalau misalkan penggunaan kalian gak sebarbar gua. Menurut gua Mi Band lebih cocok untuk teman-teman yang punya budget terbatas dan gak mau ribet, mau tampil simple. Mau dipakai olahraga apa aja, si Mi Band 5 ini masih tetap nyaman untuk dipakai dan udah waterproof lah. Biasanya gua tetap pakai pas mandi dan masih lancar jaya aja. So, mungkin segitu aja pengalaman gue yang bisa gue share selama pakai si Mi Band 5 ini. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, komen aja dari bawah, nanti bisa gue jawab dan kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, boleh banget klik like dan subscribe. Dan jangan lupa, Gadget Talk juga punya Instagram yang lebih gede dari YouTube. Terus juga ada website juga dan ada TikTok juga. Jadi kami baru main TikTok dan kami menelan ludah kami sendiri. Jadi segitu aja video kali ini. Gue Farid. Bye.